Kira-kira dari kemarin kalian ini sehat atau tidak? Kemarin sakit, Bu. Sakit apa? Pusing. Mikirin apa kok sampai pusing? Padahal cuma sekolah doang. Loh. Kalau ibu tanya, apa kabar kalian? Kalian jawab, alhamdulillah luar biasa, yes, gitu ya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, yes. Nah, alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita harus mendahulukan untuk berdoa agar kita kedepannya akan selalu dilancarkan sama Yang Maha Kuasa. Boleh Mbak Widya untuk memimpin berdoa? Silakan. Sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga doa kalian dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya Allah. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Banyak. Kok banyak rombongan tak? Ya. Rombongan. Ada yang sakit atau izin atau tidak ada izin? Sakit. Izinnya kenapa tuh? Nggak tahu. Bepergian. Semoga nanti ke orang ya. Sibuk, Bu. Semoga yang sakit segera disehatkan agar kita bisa berkumpul lagi di kelas ini ya. Amin. Sebelumnya kita akan menyanyi dulu. Ada apa tuh? Ya lagu nasional lah biar kita Jadi tulisan mahal ini. jadi tulisan mahal ini biar jadi warga Indonesia yang memiliki sifat nasionalis. Apa Bu nyanyi itu? Garuda Pancasila. Iya, Garuda Pancasila. Tapi ini slide-nya belum keluar sebentar. Oh, dicabut dulu. Ya. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, tiba di bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeah. Ayo, persingkat waktu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada sampah di bawah kolong meja kalian? Ada Ini disampaikan Udah bersih Bu tadi saya piket Bu. Oh ya, piket. Kalau nggak piket tidak dirasa. Yang piket harus datang Pagi. sebelum pelajaran atau sebelum bel dimulai. Nah, apakah sudah siap untuk pelajaran kali ini? Siap. Siap. Kok nggak kompak lah? Apa sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Ayo untuk melakukan bentuk PPK terlebih dahulu ya. Siap. Berdiri, ayo berdiri. Ya semangat, ayo berdiri. Masa sekolah udah kayak gini? Ayo kita semangat.
daun, bunga, buah, dan biji. Pada pelajaran kali ini akan menjelaskan terkait proses fotosintesis, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama dapat memahami kebutuhan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis serta apa saja hasil dari proses fotosintesis. Kemudian kalian dapat memahami dampak proses fotosintesis dengan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan yang ada di bumi. Dan yang terakhir dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kira-kira nih makhluk hidup ini ada apa saja? Nah, untuk alur pembelajarannya kita tentunya akan melihat beberapa video terkait fotosintesis, kemudian kalian akan mengerjakan LKPD, dan setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit terkait fotosintesis. Kemudian diakhiri dengan menyanyi bersama dan pulang. Oke. Nah, untuk yang pertama, apakah ada yang paham terkait fotosintesis sebelumnya? Kemarin belajar dulu. Pernah belajar. Kalau tumbuhan itu nggak bisa bikin makanan sendiri. Yang lain tahu? Belum? Belum belajar. Nah, oke. Saya dilihat di sini. Kucingnya siapa? Ya, kucingnya itu. Ini anggap ini Udin dan ini Eko. Eko. Aku Abdul Eko. Nah, Udin bertanya, kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Ada yang tahu jawabannya? Bisa. Bisa? Bisa. Rayu, Bu. Kan kalau nggak ada air itu rayu. Mati, Bu. Benar mati. Jadi butuh apa kalau tumbuhan? Butuh air. Airnya matahari juga. Oke. Terus si Anton ngomong nih, siapa sih? Eko ngomong. Benar juga ya, bagaimana secara tumbuhan mendapatkan makanan? Kan tumbuhan tidak punya mulut. Ada yang tahu? Gimana caranya? Bu. Di Punya. daun. Di daun, Di akar menyerap. Di akar menyerap air. benar, di daun dan di akar. Tapi bukan mulut itu. Menyerap, hanya menyerap. Kalau mulut kan makan. Ya. Dan diserapnya beda. Ya. Nah, sebenarnya proses fotosintesis ini merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dengan bantuan energi matahari. Jadi benar ya, tadi tumbuhan berfotosintesis itu memerlukan tumbuh dan berkembang memerlukan cahaya matahari, benar kata Mbak Nuril, dan juga memerlukan air. Nah, ini Ibu kasih video dan kalian harus menyimaknya baik-baik karena di dalam video ini pasti nanti akan ada jawaban yang akan diletakkan pada lembar kerja kalian, oke? Oke. Siap? Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada
Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian suka. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu. Tadi sudah belajar terkait proses fotosintesis ya. Di video sudah dijelaskan proses fotosintesis itu apa saja, bahan-bahannya apa saja, kemudian hasil dari proses fotosintesis itu ada apa saja. Nah, Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Bunga atau yang bisa kita lihat di situ sebagai tanaman dalam proses fotosintesis. Ini bunga. Proses fotosintesis ini bahannya apa saja? Ada yang tahu? Yang tahu nggak, Cung? Matahari. Kemudian Air. Oksigen. Karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida. Nah, prosesnya gimana? Cahaya tumbuhan menyerap
menyerap cahaya matahari, kemudian akar juga menyerap air, dan daun juga menyerap karbon dioksida, yang dimana prosesnya terjadi pada daun dan dengan bantuan Sinar matahari. klorofil, yang dimana klorofil itu merupakan bahan atau zat yang paling penting dalam proses fotosintesis ini. Nah, dimana proses fotosintesis ini hasilnya adalah Oksigen. oksigen. Hasilnya oksigen, yang dimana oksigen ini dihirup oleh kita, dihirup oleh makhluk lain seperti hewan, kemudian manusia. Nah, makhluk goib emang bisa bernafas? Bisa bukas mati nggak bisa. Itu makhluk goib, bukan manusia ya. Nah, dalam proses ini tidak hanya oksigen hasilnya, tapi ada zat gula atau karbohidrat, yang dimana karbohidrat ini akan disimpan oleh tumbuhan dan akan dijadikan sebagai buah. Contohnya nih, di rumah kalian ada pohon mangga nggak? Nggak ada. Sudah ada kemarin. Kelengkeng ada. Semua pohon buah-buahan itu pastinya melakukan proses fotosintesis, yang dimana hasilnya itu disalurkan ke bumi untuk dihirup oksigennya yang dihirup. Untuk dikonsumsi makanannya. Buahnya untuk dikonsumsi manusia, hewan juga. Nah, kira-kira dari penayangan video tadi, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya. Perlu. Manusia seperti kita memasak makanannya sendiri, dan tumbuhan juga bisa memasak makanannya sendiri. Dari video tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan lembar kerja presentasi ini agar kalian juga paham ya terkait tadi yang dijelaskan. Untuk ini kelompok 1 Mbak Nuril, Mbak Sabila sama Mbak Laras. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Sebentar, Ibu jelaskan untuk kegiatannya di situ. Untuk kegiatannya di lembar yang ini. Di lembar gambar ini. Digambar sesuai dengan gambar atau sesuai dengan warna pada yang sesuai dengan cocok ya. Kemudian diisi ini apa, dan ini apa. Untuk lembar berikutnya kalian bisa gunting dan potong, gunting dan tempelkan di daerah lembar yang kosong. Kemudian kalian jawab pertanyaannya di situ. Untuk waktunya 20 menit. Cukup kira-kira? Diwarnai. Ini diwarnai. Dan ini diisi. Ini diisi. Bisa? Ini merah. Coklat. Kerjakan, ayo dikerjakan. Ayo kerjakan bareng-bareng. Bisa dibagi sama Latifah aja. Sudah selesai. Ini aja. Ada yang sudah? Belum Bu, ini tugasnya banyak Bu. Kan tugasnya kelompok. Mewarnai. Kalau kelompok kan bisa kerja sama. Bekerja untuk melihat. Sudah? Belum. Sudah?
Apa sih? Daun iku. Karbo. Oh iya. Waktunya 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Sudah. Iku nih Ya. tempel. Sudah sebentar. Belum ditantang. Belum saya. Dijawab dulu terus Sudah kan belum? Jawab deh. Kayak gini. Mana ada? Ini ada double chip. Ayo. Oh, asik. Begitu. Bagi tugas. Biar cepat selesai. Sobek, Bu. Udah ya? Hah? Sudah. Jadi kamu udah dijelaskan, pasti nggak dengerin ini. Sudah, Bu. Boleh. Udah dijawab dulu. Di sini ya ditulis ini. Sudah ya? Apakah bahan yang tadi diperlukan? Ayo, sudah yuk. Dulu ini nggak sih, Mbak? Ayo yang sudah dikumpulkan yuk. Belum. Ayo, kok lama sih? Sudah. 20 menit ini masih 5 menit. Di mana tempatnya? Sudah. Apa itu klorofil di daun? Apakah hasil dari fotosintesis daun kayu? Kok oksigen sih CO2 kan Mas Muhammad katanya nulis. Fotosintesis. Apa yang bayar makanan? Iya. Nggak bisa dibaca tulisannya. Gimana tempat terjadinya fotosintesis? Di Ayo udah. Apa ini masalah ini? Tulisannya nggak bisa dibaca. Sudah. Sudah. Ayah belum. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Tulisan dokter nih, Bos. Senggol. Ayo, Senggol. Sudah, Bu. Kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Yang ada kelompok Ya, kelompok 3 ya Larasati, Diva sama Yuni maju. Maju. Ayo maju. Astaga. Hebat sekali. Iya, ayo maju. Dia yang bisa baca. Tuh, ayo dijelaskan teman-temannya. Jelaskan proses fotosintesis. Loh, kok enggak? Ayo. Yang lain didengarkan ya. Proses fotosintesis. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada proses fotosintesis. Di sini membutuhkan sinar matahari, kemudian air, karbon dioksida, dan terjadinya proses fotosintesis di daun dan menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia dan juga hewan. Sebentar, Ibu tanya. Iya, Bu. Kira-kira dari yang tadi disebutkan ada satu hal yang belum kalian sebutkan. Ada klorofil. Zat klorofil. Jangan lupa ya, zat klorofil itu adalah zat yang terpenting dalam proses fotosintesis. Nah, makasih untuk kalian, silahkan kembali. Untuk gambarnya dikumpulkan ya. Baik. Yang sudah dikumpulkan. Kelompok 1 kumpulkan dong. Kok main piano? Main piano. Main laptop sih. Jangan berisik. Tahu nih Laras hari Laras, Bu, meja main sut-sutan. Nah, ayo kembali lagi. Jadi benar ya tadi kata temennya bahwasanya proses fotosintesis ini ada cahaya matahari, kemudian karbon dioksida dan air. Di mana hasilnya adalah oksigen dan karbohidrat. CO2 itu apa? Check out. Tidak. Cekot. Nah,
pertanyaan nih. Yang pertama, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Ada yang tahu? Jika Prosesnya. cara mendapatkan makanan. Cara Kalau manusia kerja. masak sendiri. Hewan berburu. Hewan masaknya di dapur, kalau kita di dapur. Oh ya, bagus. Kalau hewan tinggal cari. Tapi masaknya pakai api manusia itu. Iya. Tumbuhan pakai api, sinar matahari. Iya, benar. Ada energi panas ya. Iya, di dua-duanya. Kalau benar. Hewan nggak bisa masak sendiri. Kemudian yang kedua, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Daun. Daun. Di daun. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Air, sinar matahari, karbon dioksida, zat klorofil. Yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? O2. Karbohidrat, zat gula. Karbohidrat dan oksigen. Nah, dari proses fotosintesis tadi tentunya itu merupakan proses yang paling penting di muka bumi ini. Yang dimana tadi sudah dijelaskan di depan bahwasanya proses fotosintesis dan merupakan proses paling penting di bumi karena proses fotosintesis akan menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup lain ya. Yang dimana oksigennya dibutuhkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari yaitu menghirup udara, bernafas, dan tentunya karbohidratnya dari buah-buahan yang dimana diperlukan atau dibutuhkan kita dalam makan, kemudian dibutuhkan hewan ya biar mengeluarkan energi biar kita kuat stamina-nya oke. Kuat ya. Kemudian bagaimana sih kira-kira jika di dunia ini tidak ada tumbuhan? Nggak bisa makan, Bu. Nggak bisa bernafas. Jadi keberlangsungan hidupnya kita itu sulit karena tergantung pada proses fotosintesisnya tumbuhan. Ya. Ibu ada lagu nih terkait fotosintesis. Jadi kalian harus berdiri dan menyanyi bersama-sama. Oke? Ya. Berdiri dulu. Gimana? Sudah latihan sama Mama ini. Bagus. Sudah latihan ya? Latihan sama hari ini. Wah. Siap? Siap. 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 Di sini dengan kayu tadi. Kok sempit tadi dia? Kan lagi. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Ayo sambil bertepuk tangan dong, biar semangat. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi
Dari pembelajaran tadi, pembelajaran bagian mana yang kalian suka? Nyanyi. Tapi dari lagu tadi kalian paham kan tentunya terkait fotosintesis kan? Paham. Jadi mau nanya lagi, proses fotosintesis terjadi di mana? Daun. Di daun. Zat yang paling penting daun. Belum selesai nanya sudah dijawab. Jadi kalian sudah paham semua. Jadi untuk pertemuan minggu depan, Ibu ingin kalian membawa alat-alat dan bahan untuk praktik atau pengamatan terkait proses fotosintesis. Kalian harus membawa mangkok bening ya. Untuk air dan daun kita bisa mengambil di sekitar kelas kita. Karena itu kalau mengamati itu harus menggunakan daun yang baru dipetik atau daun segar. Jangan lupa ya, bawa mangkok bening atau gelas bening untuk pengamatan kita. Ya, Ibu tanggal merah. tanggal merah ya, pertemuan berikutnya dong. Nah, tadi pada permulaan atau pemulaian pembelajaran kita sudah berdoa. Alangkah lebih baiknya untuk melakukan doa kembali. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa kalian untuk selalu melestarikan lingkungan kita. Karena apa? Karena kita butuh lingkungan. Karena kita butuh ya benar, butuh lingkungan dan tumbuhan. Jadi harus dilestarikan, harus disiram tiap Boleh hari. metik daun. Metik daun. Kan harusnya menjaga tumbuhan. Iya. Tumbuhannya dipetik apa namanya? Kalau ngambil itu, nyolong mangga enggak boleh. Enggak dong. Kan kalau minta enggak apa-apa, kalau ada orang yang minta mangganya gitu. Jangan nyolong. Kalau nyolong itu perbuatan tidak baik. Tidak baik. Jadi merah. Buka sampai diri. Nah, oke, jadi mungkin cukup itu saja Mbak Widya untuk dipimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dulu dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.